Selamat malam Toronto, selamat pagi Jakarta. Assalamualaikum, salam sejahtera buat teman-teman semua. Hari ini aku mau ngobrol sama Puri, namanya nama lengkapnya Puri Fitriani. Puri ini sebetulnya teman adik aku ya, tapi sekarang jadi teman aku nih gitu. Nah, hari ini uh, menurut aku apa ya apa ceritanya nih kayak seru banget gitu karena kalau aku dengar cerita dari Puri tuh selalu soal ini tuh selalu apa ya selalu bikin aku terinspirasi banget gitu. Nah jadi Puri ini seorang guru terus punya 5 anak ya. Puri Ya, dan suaminya luar biasa kalau menurut aku cara mereka parenting anak-anaknya. Nah hari ini kita mau dengerin Puri cerita nih gitu karena uh, anak-anaknya ini nggak hanya mandiri dari sejak sekolah dasar, tapi juga udah pada dibiasakan pada punya penghasilan sendiri dari sekolah dasar. Nah gitu. Nah itu yang bikin serunya. Jadi langsung aja kita kenalan sama Puri dan langsung aja Puri nanti cerita ya. Langsung aja. Assalamualaikum Puri, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Terima Happy kasih pagi nih. ini. Ah, ah. Terima kasih ya udah ngeluangin waktunya. Tahu nih Puri lagi sibuk banget. Udah mau gabung, mau sharing hari ini, Insya Allah sama teman-teman semua. Puri langsung aja nih, mau mau pengen Puri sharing sama teman-teman gitu ya. Gimana sih gitu punya anak 5 gitu, terus tapi kok udah pada mandiri dari kecil gitu. Nah, Puri sama suami gimana tuh kira-kira eh, ngajarin mereka gitu dan mereka bisa disiplin seperti itu gitu. Silakan Puri. Ya kalau itu sih sebenarnya terpaksa ya, ya. Namanya juga kan terpaksa sih karena bukan terpaksa juga maksudnya kalau anak biasa seperti pada umumnya dulu kita juga terpikir pengen cari helper, pengen cari ART yang bantu di rumah kayak gitu. Cuma dengan fakta kita punya anak 5, qadarullah anak 5 dengan jarak yang usia berdekatan 1 tahun, 2 tahun melahirkan itu nggak ada yang mau untuk ini apa namanya Hmm. kerja sama kita gitu ya, Mm-mm. bapak bantu kita itu kalau udah anak 5 itu udah baru keterima udah pada resign duluan gitu udah pada udah lihat 5 anak udah horor Oh, kali ya oh, katanya oh, udah ngebayangin gini-gini akhirnya ya udah kita jalan tanpa ada helper di rumah tanpa ada ART mm-mm. cuma ya akhirnya nggak mungkin juga kita sendirian ya cuma aku Iya. sendirian misalnya yang beberes rumah itu nggak inilah waktu tenaga terbatas kita bisa gila sendiri lah kalau Iya. maksa kayak gitu nah, akhirnya mau nggak mau bikin sistem gimana kita bisa bareng-bareng di Mm-mm. rumah kerja sama jadi nggak cuma saya aja tapi anak-anak juga ikut sama-sama bapaknya Mm-mm. juga ikut sama-sama gitu jadi ya ya kayak gitu aja sih sebetulnya berjalan Mm-mm. ngalir aja Mm-mm. Terus gitu. kalau boleh dikenalin dulu ini 5 anaknya nih berapa laki-laki, ada perempuan juga kan? Laki-laki 4, perempuan 1. Wah, Masya Allah. Nah, laki-laki 4, Uh-uh. perempuan 1. Jadi yang pertama laki sekarang udah 20 tahun, yang Mm-mm. kedua laki juga sekarang 19 tahun, yang ketiga laki sekarang 15 Mm-mm. tahun mau enggak 16 tahun 16. sampai Mm-mm. lupa kan 16 16 tahun. Terus yang perempuan 15 tahun, terakhir laki lagi itu 12 tahun 12 tahun. gitu Aduh. 12 Oh. tahun Iya, terus awalnya gimana sih eh, ininya ngajarin merekanya gimana sih? ngajarin apa nih Dari apa? Dari awal tuh sampai bisa mandiri gitu. Dari kecil mandiri mandiri dari kecilnya gitu. kalau nah ini sebenarnya sih ada terngiang kalau urusan kemandirian ya ada apa wejangan dari ibu mertua sih salah Mm-mm. satunya jadi Mm-mm. waktu itu pesan Puri nanti anak-anak itu mulai diajarin tanggung jawab itu begitu mereka masuk TK
Mhm. kerjaan rumah gitu. Nanti kalau nanti takutnya susah telat. Mhm. Jadi ketika mereka mau masuk TK itu juga sudah disounding bahwa saat mereka nanti duduk di bangku TK itu sudah ada satu kewajiban yaitu harus cuci piring, gelas dan peralatan mereka sendiri setiap habis makan. Wow. Gitu. Jadi Mhm. siap nggak kamu dengan tanggung Mhm. jawab itu? Jadi kalau Mhm. misalnya kebetulan saya nggak pernah nawarin ke Mhm. anak-anak, yuk daftar sekolah yuk gitu nggak pernah. Jadi Mhm. kalau mereka udah minta pengen sekolah, baru kita ngobrol. Mhm. Nah, kan diuntungkan juga dengan lingkungan sekitar yang teman-temannya, sepupu-sepupunya yang udah banyak sekolah dari mulai usia 3 tahun gitu kan, dari mulai Heeh. PAUD udah banyak yang sekolah. Akhirnya mereka biasanya tuh di usia-usia 4 tahun, 5 tahun tuh kepengen sekolah juga, Mhm. minta. Kalau Mmm. mereka udah minta, kepengen sekolah, baru aku kasih, boleh yuk daftar sekolah, syaratnya satu udah bisa bebersih najis sendiri, najis besar, Mhm. najis kecil, sudah bisa Mhm. bersuci sendiri untuk keperluan Mhm. pribadi. Dua, sudah bisa pakai baju berkancing sendiri, berkerah Mhm. sendiri. Tiga, sudah bisa ikat tali sepatu sendiri. Tuh. Oh. Empat, terus sudah bisa mandi sendiri. Gitu. Jadi kalau sudah bisa itu semua, ayo kita daftar sekolah, mau ke sekolah Heeh. mana. Plus satu lagi, nanti kalau kamu sudah TK, juga sudah mulai cuci piring, cuci gelas, peralatan makan sendiri. Setiap habis makan, Oh, mau ke, nah wow. siap nggak dengan itu? Kalau siap, kalau sudah oke kamunya, kapan siapnya? Ayo kita daftar TK. Gitu. Oh, gitu. Jadi Jadi, bukan dari umur berapa masuk, TK gitu ya, tapi dari iya, kesiapannya. iya. Wah, Jadi keren. ditawarkan kapan terserah mereka siapnya mau kapan. Nah, habis itu baru tuh biasanya mereka minta ajarin. Jadi aku juga nggak matok sih Mhm. mengajarin mereka semua keterampilan itu dari usia sekian. Nggak. Heeh. Mhm. Habis itu mereka minta biasanya, nih ini gimana caranya kalau aku buang air besar, kalau aku buang air kecil gimana cara bersihinnya. Nih ini Mhm. gimana caranya pakai sepatu ajarin, gimana caranya Mhm. pasang kancing sendiri ajarin. Setelah mereka bisa, ya udah ayo kamu sekolah di mana, kita mau daftar Mmm. kemana. Terus udah siap Mhm. nih, ntar cuci piring sendiri nih. Jadi pas TK itu nanti kita beliin tuh buat mereka Iya, heeh. satu set peralatan makan, ajak milih Mhm. sendiri lah ke supermarket yang Mhm. biasanya bergambar macem-macem gitu kan. Jadi ini piring kamu, ini mangkok kamu, ini gelas kamu nih udah warnanya sama biasanya apa gambar Mhm. SpongeBob atau gambar Mhm. apa. Jadi mau makan apapun, mau minum apapun ya cuma pakai yang ini. Jangan Mhm. pakai yang lain-lain lagi. Gitu. Jadi ketahuan tuh kalau belum dicuci kan ketahuan, yang belum cuci punyanya siapa. Iya. Karena gambarnya beda-beda tiap anak. Iya, bener. Ketahuan. Heeh. Oh, Terus ya ampun. dipas-pasin. Jadi piring-piring yang lain masukin tuh. Jadi sisa cuma udah tinggal buat kita bertujuh aja masing-masing satu-satu. Heeh, heeh. Jadi kalau nggak dicuci ya dia ntar nggak bisa makan. Ketika kalau Mhm. makan pagi nggak dicuci ya siangnya mau nggak mau harus nyuci piring dulu sebelum bisa makan siang karena piring dia belum dicuci. Kayak Oh. gitu sih. Wow, oke. Wah, Tuh. keren keren. Iya iya iya. Terus pas pas usia masuk SD juga gitu Mhm. lagi, Mhm. Jadi udah lulus TKB nih ya, mau Mhm. SD, kamu masih mau di TK, apa mau nggak sekolah dulu, Mhm. apa mau SD, mau gimana? Kalau Mmm. mau SD, nanti kondisinya begini, Mhm. dibandingnya waktu TK masuknya jam sekian, biasanya turunin turunin jam tuh, Heeh. masuk TK, waktu TK masuknya jam sekian. Nanti Mhm. itu di Jakarta kan 6:30 ya, SD Iya. itu jam sekian. Nah, tanggung jawab anak SD itu nanti ada harus siapin buku pelajarannya sendiri Mhm. sebelum sekolah kalau malam, terus harus siapin bajunya sendiri, Iya. harus siapin sepatu sendiri, terus berangkat pulang pergi sekolah harus sendiri, kamu boleh jalan Mmm. kaki, boleh naik sepeda, tapi nggak ada acara dianterin gitu. Oh. Jadi kalau masuk terus kita survei dulu Mhm. perjalanan berapa Mhm. menit nih dari rumah ke Mhm. sekolah, hitung Mhm. waktu. Nah, perjalanan kayak kemarin kita udah nyoba perjalanan sekian menit.
Jadi kalau masuknya jam 6:30, kamu paling telat harus berangkat dari rumah jam berapa nih? Nah, kalau paling telat jam segitu, kira-kira harus udah siap jam berapa nih? Nah, Mm-mm. kalau udah siap jam segitu, kira-kira kamu harus bangun jam berapa, mandi jam berapa, sarapan jam berapa, udah tuh diiniin. Terus nanti biasanya di SD itu mulai ada PR-PR, kalau TK kan belum biasanya. Ada Mm-mm. PR yang harus dikerjakan, resikonya kalau nggak ngerjain PR begini, gini, gini. Jadi itu sebelum Mm-mm. daftar SD, siap nggak Wow. gitu. Wow. Jadi kira-kira kamu nanti kehidupan anak SD itu seperti itu loh, gitu. Heeh, Seperti itu. heeh, Sambil sambil simulasi kadang-kadang nih kalau ada PR begini loh, kayak gitu. heeh. Siap nggak menjalani itu? Bangun Iya. lebih pagi, berangkat sendiri, berangkat lebih pagi. Kalau kamu siap, ayo kita daftar SD, nggak apa-apa. Heeh, Tapi kalau heeh, kamu belum siap, masih mau di TK lagi, boleh. Bosen di TK, aku nggak heeh. mau sekolah dulu, mau boleh gitu. Kapan maunya? Wow. Jadi gitu. Nah, kebanyakan sih yang udah-udah kebetulan kelima-limanya milih mau langsung SD gitu kan. Heeh, Karena lihat di SD kan banyak jajanan tuh ya, heeh. gerobak-gerobak. Iya. Jadi mereka udah udah ngiler duluan, di TK-nya kan nggak Heeh, ada gitu. Kalau di heeh. TK nggak ada gitu. Jadi kalau mereka udah siap, ayo kita daftar. Tapi kalau belum siap, Heeh. mau nggak langsung SD dulu juga nggak apa-apa, nggak masalah Oh, gitu. gitu. Nah, terus jajannya gimana tuh? Nah, itu dia awalnya kita ya seperti biasa tiap hari kan kasih uang saku seperti Heeh. umumnya kan. Tiap hari ada uang jajan segala macam. Cuma kan kita jadi kepikiran ya karena lihat jajanan di SD kebetulan karena dengan anak 5, saya sama suami kan mau mikir tanpa helper, Heeh. kita punya keterbatasan waktu Iya. dan energi gitu. Jadi Heeh. kepengen nyekolahin anak ke sana ke sini, sekolah yang kayaknya cocok, sekolah alam lah, sekolah inilah, Heeh. kok jauh dari rumah, nanti Heeh. waktu lagi, sementara di rumah nih masih ada adik-adiknya yang harus diurusin juga. Heeh. Akhirnya kita mikir ya udah sekolah cari yang terdekat aja. Heeh. Karena kita kayaknya nggak mungkin nih bisa tepar kita kalau nganterin lalu masih satu anak yang sekolah ya itu juga Heeh. kepikiran di rumah ntar jemputnya Heeh. lagi kalau lima-limanya kita beda-beda sekolah anterin semua nggak sanggup jadi kita Heeh. pilih sekolah yang terdekat dari rumah supaya anak-anak bisa pulang pergi sendiri tanpa dianterin nah kebetulan yang terdekat dari rumah adalah sekolah negeri Heeh. itu cuma ya itu seperti bilang tadi jajanannya kan Nah. ajaib Oh gitu iya. ya warnanya meriah gitu kan menyilaukan mata gitu ya, jadi kepikiran gitu kan itu begini-begini awalnya kita kasih jajan tapi tetap kita bekelin dari rumah dengan Heeh. harapan ketika mereka kenyang dengan bekal yang kita bawa mereka nggak ini Heeh. cuma ya namanya bocah ya Heeh. yang terjadi kan kebalikannya mau Iya. dibawain bekal apapun bekal udah sesuai request mereka ketika di sekolah ya tetap lebih memilih jajanan yang ada di Iya. sekolah Iya. akhirnya bekalnya yang sering nggak kemakan tuh akhirnya udah gitu akhirnya kita bikin kesepakatan ya bukan Heeh. kesepakatan mikir nih gimana Heeh. Heeh. caranya biar nggak terlalu kayak gitu akhirnya kita coba kasih anak-anak itu jajan cuma 1 hari dalam Heeh. seminggu sekedar ya Heeh. kalau mereka mau nyicip biar nggak ileran ya kalau lihat Heeh. teman-temannya makan Iya. jajanan di sekolah gitu bolehlah 1 hari Heeh. sisanya itu bawa bekal dari rumah Heeh. jadi waktu itu kita punya rutin agenda musyawarah keluarga. Jadi Heeh. semua peraturan yang ada di rumah itu dilahirkan dari musyawarah. Jadi nggak Oh. pernah kita bikin musyawarah, ini loh anak-anak kita memutuskan ini ada aturan ini sekarang Heeh. kalian punya aturan ini harus diikutin. Heeh. Nggak bisa karena anak-anak kita kan karakternya beda-beda. Cara Heeh. mereka punya cara yang beda-beda. Kita Heeh. punya cara komunikasi ke anak pertama juga harus begini, ke anak kedua harus begini, ke Heeh. anak ketiga Heeh. beda lagi. Jadi supaya semua aturan itu mereka merasa mereka bikin sendiri, ikut bikin aturan itu, Heeh. ikut menentukan kebijakan itu, jadi dimusyawarahkan. Mmm. Ya walaupun sebetulnya kita ngegiring ya biar mereka Heeh. setuju apa yang kita mau, Iya, cuma kan iya. saat saat ketok palu Iya. gimana kalian apa-apa tetap mereka Iya. bersuara. Jadi ketika musyawarah waktu itu saya
ini loh, Umi tuh khawatir ya lihat jajanan Mhm. kalian begini-begini, setelin tuh video. Kalau Mhm. kebanyakan makan yang berwarna ini, oh yang ususnya begini-beginilah, yang Heeh harus heeh. dioperasi, buka tuh semua. Heeh. Nah, ini gimana ya, khawatir nih kesehatan kalian gimana kalau Mhm. kebanyakan makan yang gini-gini gitu ya. Mhm. Kira-kira solusinya gimana? Kalian punya solusi nggak? Biar ini bisa nggak kalian nahan? Selama ini Umi udah coba bawain bekal, tapi tetap aja kalian lebih banyak, ternyata lebih banyak jajannya juga gitu. Heeh. Kalau Umi sih kepikiran gini, jajan seminggu sehari aja buat Mhm. ya kalau kalian pengen lah biar tahu rasanya juga makanan-makanan Sunda Mhm. itu rasanya seperti apa. Tapi yang 4 hari buat ngebersihin ususnya, bawa dari rumah, bekal yang Wah, gini-gini heeh. segala macam. Kalau kalian ada usulan apa? Ada ide apa nih? Kalau kalian punya usulan apa? uh, terus apa ya semua bersuara ya, tapi akhirnya oke, setuju nih dengan jajan seminggu sekali, pilih mau hari apa. Nah, ya udah deal seminggu sekali, oke mau hari apa nih jajannya. Senin aja waktu itu pada milihnya, karena harus Senin tuh upacara, capek segala macam, terus pengen yang Heeh. seger-seger gitu. Oke, udah, jadi akhirnya peraturan itu bernama Happy Monday Rules. Ada namanya ya? Ada namanya, tulis, tanda tangan semuanya Heeh. kan, salaman, Oh. ketok palu, tempel di tembok Heeh. gitu. Heeh. Jadi habis itu tiap Senin aja dapat dengan anak-anak, karena ini keputusan bersama. Heeh. Jadi ya oke, mereka ngejalanin juga, itu keputusan mereka juga gitu kan. Heeh. Jadinya Heeh. udah jalanlah itu. Nah, pada akhirnya kan dengan jumlah uang yang tetap ya, maksudnya kalau Heeh. tadinya sehari 1.000 ya tetap tiap hari Heeh. Senin tuh cuma terima 1.000, bukan 1.000. tiap hari Oh. Senin diakumulasi jadi 5.000, enggak, tetap Heeh 1.000 heeh gitu. heeh. Tetap 1.000, Kak. Jadi dulu itu kalau kelas 1 sampai kelas 3 aku kasih 1.000, Mhm. kelas 1, kelas 2 1.000, kelas 3, kelas 4 2.000, kelas 4, kelas Mhm. 5 2.500 gitu. Heeh. Jadi tetap segitu, tetap sesuai harinya, bukan Heeh. diakumulasi. Heeh. Akhirnya secara total itu kan jumlah uang jajan yang mereka terima berkurang dong, Iya. jauh dari Heeh. teman-temannya. Ya ternyata itu kemudian menimbulkan efek baru. Jadi mereka Mhm. kalau kepingin uang tambahan, biasanya sih umumnya kalau yang anak-anak cowok untuk beli mainan ya, kan banyak yang jual mainan macam-macam Mhm. juga tuh di sekolah. Mhm. Akhirnya lama-lama lebih ke beli mainan daripada beli makanan. Heeh. eh, Ya kalau mereka pengen dapat tambahan buat beli apa yang mereka mau, jadi tiba-tiba mereka jadi pada jualan gitu. Heeh, jadi kreatif. Iya, kalau yang kedua sampai ke kelima itu lebih milih jualan. Tapi kalau yang Mhm. pertama ternyata lebih milih jual jasa. Jadi dia Mmm. di sekolah bantuin yang jualan di kantin, ngelayanin Mhm. pembeli apa segala macam. Nanti kalau pas sudah waktunya masuk, tahunya biasanya tawarin kan Heeh. sama si ibu kantin, udah kamu pengen makan apa ambil gitu. Oh. Ini ide Jadi sendiri seperti itu. nih? Yang apa? Yang Mereka? Ide iya, ide untuk iya. jualan dan bantuin itu? Ide mereka Wah. sendiri Heeh. gitu. Karena kita juga nggak tahu kan, Heeh. aku juga tahunya setelah itu berjalan. Heeh Kalau ya heeh. kalau yang ketiga tuh awalnya jualan ATK. Jadi karena kita Heeh. anak 5, kalau apa saving apa prepare ya, Heeh. beli stok ATK itu kan udah Mhm. kayak mau jualan ya tiap awal Iya. tiap awal tahun ajaran tuh. Jadi Aduh. ini 5 anak, 1 anak anggaplah bukunya 3 pak, Heeh jadi kan heeh. 15 empat atau Heeh. 4 pak 20 pak langsung belinya. Pensil langsung berapa ini, pulpen langsung berapa pak gitu. Stok tuh disimpan buat 1 semester atau buat satu semester lah biasanya. Terus itu kok tiba-tiba habis itu pensil, pulpen. Aku bingung. Aku tuh awalnya marah-marah karena kan kita kadang-kadang anak-anak tuh sambil habis nulis ngerjain PR geletak aja gitu kan, terus tinggal Heeh. main. Terus nanti pas perlu lagi pensilnya ketendang kemana, nyelip di bawah Mhm. meja, dia ambil lagi yang baru. Awalnya Iya. tuh aku ngomel-ngomel gitu. Heeh. Ini kalian gimana sih pakai pensil, masa ini pensil harusnya stok buat ini udah habis, makanya disiplin dong, kembalikan ke tempatnya bla 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 bla. Heeh. Tiba-tiba anakku yang kedua, apaan nih orang itu pensil pulpen pada dijualin sama ayah di sekolah. Anakku yang ketiga tuh, dijualin katanya. Ayah emang jualan pensil? Iya katanya. Kamu jual berapa?
Heeh. Kalau yang masih utuh, Heeh. itu 1.500. Kalau udah Mhm. dirautin, masih utuh tapi udah dirautin 2.000. Kalau udah tinggal separuh yang aku udah pakai ada yang mau beli, ya 500 gitu dijual, dikasih. Aduh. Sampai pernah kita ke IKEA tuh, main ke Mhm. IKEA, kan Mhm. nggak apa-apa ya sebut merek. Iya nggak Sebut merek. Jadi ke IKEA itu kan kita kalau mau order kan dikasih kayak kertas list itu kan, iya kita iya. contohin kita order apa Mhm. gitu, disediain pensil kan sama Mhm. Bang Kianya. Dilalah kodarnya waktu pas kita ke situ itu anakku yang ketiga itu lagi pakai jeans yang kantongnya tuh gede-gede, yang kantongnya tuh Heeh. dari pinggang sampai ke lutut itu tuh Heeh. area kantongnya. Heeh. Dia minta izin ke karyawannya situ kan, Heeh. "Mas, aku boleh nggak minta pensilnya?" "Oh boleh deh, silakan ambil aja, Heeh. emang Heeh. disediain kok." Itu diambil satu tempat itu semua dimasukin kan, dimasukin kan. Aku nggak tahu, Oh. udah tahu pas udah sampai rumah kan, kata, gimana sih?" "Aku udah izin kok sama Masnya, katanya boleh ambil aja." Diambil semuanya, dijualin di sekolah besoknya, kata pensil IKEA, kan ada brand-nya kan di Heeh. pensilnya itu IKEA Heeh. gitu, Heeh. dijualin di sekolah. Ya Allah, terus akhirnya yang lain juga Oh. jadi Tapi ikutan ya pernah. nggak salah sih, orang udah diizinin kan? Iya, malah udah minta izin, udah nanya, cuma nggak detail aja mintanya berapa, nggak taunya 3 lusin yang dibawa. Sama kayak itu dia ngejual pensil-pensil ATK juga kan, ya itu kan punya dia ngerasanya kan? Iya, iya bener. Emang ya ini buat kalian gitu kan. Heeh. Ternyata maksud kita buat digunakan, Heeh. maksudnya buat dijual. Beda persepsi. Wah itu kreatifnya, itu parah sih kreatifnya itu, Jadi bener-bener. pernah jualan es mambo juga, mereka Heeh. bertiga nih, anak kedua, ketiga, keempat, Iya. kerjasama jual es mambo. Jadi bikinnya barengan, modalnya dari uang lebaran mereka waktu itu Heeh. ya, uang Heeh. lebaran, patungan, beli bahan, terus ya udah dijualin. Nah, pas di situ tuh sempat jadi belajar tentang investor, tentang Oh. karyawan gitu, tentang ada bagian purchasing gitu. Jadi Oh. karena pas lagi jualan itu terus sempet cekcok kan ya, "Ini kan aku yang jual tadi, aku jualnya segini, aku jualnya segini," gitu-gitu. Akhirnya dikumpulin, "Kenapa, ada masalah apa?" "Iya, Heeh. ini gini, tadi yang beli siapa?" "Iya, yang kedua ngerasa aku paling banyak kerjanya, aku yang belanja, aku yang ini, aku yang ini, aku yang itu, mereka yang tinggal jualin bantunya dikit aja terus tinggal jual." Nah, kalau gitu jadi konsep, ekonomi tuh ada gini loh, ada yang investor cuma naruh duit, ada Heeh. yang investor dia naruh duit tapi dia juga kerja, ada yang cuma kerja aja, jadi itulah dimasukin. Nah kayak Heeh. gini kira-kira kalian posisinya yang mana nih? Oh iya Bang Roha naruh duit juga, kerjanya juga lebih banyak katanya. Heeh. Kita kayaknya lebih banyak naruh duitnya aja. Nah jadi gimana kalian tetap mau ikutan bantuin bersihin atau kalian mau taruh duit aja atau gimana? Jadi ini pembagiannya nggak bisa sama. Kalau yang kerja juga naruh duit juga ya pasti lebih besar karena tenaga dia harus Heeh. dihargai gitu. Kalau yang ini gitu. Oh, terus sama satu lagi, kalian ada harus bayar sewa listrik sama blender juga ke Umi gitu. Bener. Iya, karena benar nanti kalau mereka bisnis kan mereka sewa tempat, sewa apa, sewa alat gitu kan ya. Iya. Nah, ini sewa listriknya. Oh. Keuntungan udah misalnya modal berapa aku bilang, ya 500 lah sekali Heeh. pembuatan itu 500 lah buat Umi Heeh. atau 1.000 lah buat bayar listrik sama blender karena ini bukan kalian yang beli nih alat, listriknya juga Umi bayar gitu. Ya Heeh. udah oke akhirnya deal bahwa ke semua keuntungan nanti dipotong dulu buat bayar blender sama listrik terus nanti karena si yang pertama ini ya purchasing iya, Heeh. produksi iya, marketing juga iya, yang ini cuma marketing aja yang Iya. menanam saham akhirnya dibagi 5 Heeh. yang abang yang banyak yang kedua karena dia 3 bagian nih, tiga Iya. tiga job desk dia Heeh. dapat apa 3 bagian keuntungan, Heeh. yang adik-adiknya 1/5 1/5 gitu. Oh, Sempet tuh kayak gitu wow. juga Heeh. Jadi belajar gitu. dari kecil mereka kayak begitu. Iya tanpa Heeh. sadar Heeh. ada kapan juga
Ada juga yang terus jualan koran bekas gitu ya, dibawa ke Heeh. tukang loak karena dekat rumah ada pengepul tuh Heeh. kebetulan. Terus sempat ribut juga, rebutan koran bekas karena akhirnya pembagian lagi musyawarah mereka. Ya, karena rumah neneknya dekat, rumah nenek dari pihak saya juga dekat, rumah Heeh. nenek dari pihak bapaknya juga dekat. Jadi Heeh. mereka akhirnya musyawarah. Ya udah, koran yang di rumah ini bagian aku, koran di Heeh. rumah Eyang bagian kamu, koran di rumah Opung jatah kamu gitu. Aduh. Gitu. Terus pernah kejadian pas di rumah ibuku tuh anakku yang paling kecil yang kelima mau ngajak jajan, ini kok koran kita habis mulu ya, kayaknya udah lama sih ini nggak ngejualin gitu. Nggak taunya suatu saat ibuku mergokin, jadi anakku yang kelima mau ngajak teman-teman TPA-nya nih, teman-teman mainnya di Heeh. rumah gitu ya. Heeh. Yuk kita jajan nih bareng-bareng, nggak punya duit. Udah ayo ke rumah yang aku, jadi dibagiin nih koran nih, kamu dapat bagian koran sekian eksemplar, kamu sekian, kita jual bareng-bareng gitu. Kita semua dapat kita semua dapat duit dan jajan, ngumpulin Aduh. pasukan reseller. Wow. Heeh. Terus ibuku lihat, oh dibagi-bagiin ke teman-temannya koran, katanya buat Heeh. apaan? Iya kita mau jual ke tukang ke situ ya. Jadi sebenarnya Heeh. akhirnya tuh koran kan sebetulnya kalau harga di tukang loak kan sekilo itu 1.000 ya, Iya. koran bekas. Sebenarnya Mhm. kan mereka bawa tuh nggak sampai sekilo, cuma berapa Heeh. eksemplar. Cuma Heeh. datang-datang, tapi kayaknya pengepulnya kasihan juga sih, udah dikasih Heeh. juga 1.000. Ya Anak ampun. kecil-kecil ya, anak kecil-kecil umur 7 tahun, 8 tahun ya waktu itu ya, kelas 1, kelas Heeh. 2 SD itu yang bawa-bawa koran itu jual Heeh. rame-rame gitu. Wow, tapi dia juga udah ini ya, udah ada konsep sharing ya dari umur segitu sama teman-temannya. Luar Iya, biasa. gitu deh. Iya, iya, iya. Gitu deh. Heeh, terus ada pengalaman apa lagi, Pur? Yang ini yang seru? Apa ya? Oh ini sempet, jadi akhirnya kita juga awalnya tuh jadi dari anak kedua ya, kita Mhm. punya konsep, bukan konsep ya, kurikulum. Kita kan Heeh. punya kurikulum kurikulum rumahan ya, kurikulum Iya. rumah untuk anak-anak gitu. Heeh. Akhirnya kita akhirnya bikin bahwa sebelum mereka lulus SMP itu paling enggak pernah 1 kali aja ngerasain pengalaman magang di Oh. tempat orang di bidang usaha Mhm. apapun gitu, dan nggak Mhm. harus bidang usaha. Iya. Pokoknya intinya punya pengalaman mendapat instruksi dari orang yang dianggap sebagai atasan gitu, orang asing gitu Mhm. ya yang belum Mhm. ini. Jadi mau itu di tempat yang sifatnya sosial ataupun yang Mhm. komersil, yang ekonomis itu nggak masalah. Mhm. Pengalaman itu sih yang kita cari, bahwa bidang kerja itu juga ada bidang pekerjaan sosial. Iya. Itu sebetulnya awalnya tuh dari anak yang nomor 2 ya, karena Mhm. kebetulan anakku yang nomor 2 ini berkebutuhan khusus ya, Iya. spesial Mhm. gitu. Jadi dia ini walaupun IQ-nya tidak masalah, Mhm. tapi karena dia ADHD jadi performanya di sekolah kalau secara akademis Heeh. jadi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan para guru di sekolah Mhm. gitu kan. Mhm. Walaupun dia mampu Mhm. mengikuti pelajaran. Mhm. Nah, waktu itu sih kejadiannya karena dia nggak bisa diem, akhirnya Mhm. kalau ngerjain ulangan itu cuma 3 nomor dikerjain, 4 nomor Mhm. dikerjain, karena dia nggak tahan duduk dalam jangka waktu yang lama. Jadi Heeh. kalau ulangan harian itu kan gurunya nulis di papan tulis, waktu SD Mhm. ya gitu modelnya. Mhm. Murid-murid nyalin terus ngejawab Mhm. gitu kan. Nah Iya. itu dia paling cuma tahan nulis sampai 3 nomor, 4 nomor dari Oh. 10 soal. Akhirnya nilainya do re mi fa. Kalau Heeh. ini kalau Iya. ulangan harian do re mi fa. Heeh. Cuma kalau UAS atau UTS itu 8, 9, 10 karena Oh. dia nggak harus nyalin, kan udah Heeh. difotokopiin tinggal Iya. silang-silang aja gitu. Heeh. Jadi pas ngelihat itu aku jadi, karena ini anak laki-laki aku mikir ini kalau secara akademis susah nih. Kita tahu ya sebagai orang tuanya kita ngerti, tapi kan kita nggak bisa mengharapkan outsider juga bisa memahami, bisa Iya. menerima gitu kondisi Iya. itu. Dan karena anakku ini cowok, aku nggak mungkin mengharapkan, nggak mungkin untuk proyeksi ke depan nanti dia Heeh. akan jadi kepala keluarga, dia akan jadi Heeh. suami. Nggak mungkin meminta outsider untuk yang memahami dia. Jadi harus dia Iya. kan yang bisa beradaptasi dengan Heeh. lingkungan sekitarnya, dengan tuntutan sosial di Wow. sekitarnya gitu.
Jadi akhirnya aku nyari apa ya yang non akademis, tapi Heeh. kira-kira itu bisa dijadikan dia nanti untuk bisa jadi melaksanakan tanggung jawab sebagai suami gitu, Iya. menafkahi Iya. keluarganya sebagai ayah. Heeh. Nah, ternyata dari kecil dia ini agak tertarik sama yang berbau IT, gadget, Heeh. elektronik kayak gitu-gitu. Heeh. Jadi kelas 5 itu dia dulu udah kelas 4, kelas 5 itu udah bisa bikin animasi sendiri otodidak Oh, sederhana gitu. wow, Masya Allah. Di zaman yang masih awal tahun 2000-an gitu ya, Heeh. belum belum secanggih Heeh. sekarang gitu loh Heeh. gadget-gadgetan. Iya. Terus dan program startup belum kayak sekarang kan Iya. banyak. Heeh. Terus jadi laptop tuh udah berapa kali lah jadi korbannya percobaan dia. Untung nggak berasap doang, cuma mati doang. Jadi dia nggak bisa diem, tapi kalau ketika di depan itu komputer tuh bisa bertahan lama Wow, gitu. bisa gitu. Heeh. Terus abis itu imajinasi dia juga kan bagus ya, Heeh. tinggi. Terus jadi kayak dulu misalnya lagi zaman Lego, zaman orang-orang main Lego itu dia nggak minta beliin Lego, Heeh. dia keliling ke warung-warung, ke warung-warung makan, warung-warung Heeh. kelontong ya, toko-toko kelontong sekitar, Heeh. ngumpulin Heeh. tutup botol Sprite, Coca-Cola, teh botol yang kayak Heeh. gitu-gitu, itu Heeh. dikumpulin, itu dijadiin Lego sama dia. Oh, Jadi nanti tahu-tahu dia wow. nyusun-nyusun, ini rumahnya, ini digabungin sama mobil-mobilan yang dia Heeh. punya, Heeh. ini disusun begini-begini bisa bentuk macem-macem gitu, Heeh. dicuci dulu, dikumpulin Iya. sama dia Heeh. dicuci. Heeh. Akhirnya teman-temannya sekitar rumah jadi ikutan pada ngumpulin semua. Hmm. Jadi karena bagusnya sih karena dia imajinasinya tinggi ya, semua barang yang ada di rumah aku tuh bisa jadi mainan sama dia, dan Oh. alhamdulillah impact-nya itu menularkan ke adik-adiknya. Jadi terus terang aku jarang sih beliin anak-anak mainan yang Heeh. gimana-gimana gitu, karena Heeh. mereka bereksplorasi dengan semua barang yang ada di rumah. Itu bisa jadi Heeh. mainan buat ini, buat itu, apa segala macem. Heeh. Nah, balik lagi ke yang tadi, karena nih anak begini kelihatannya, akhirnya kelas 6 SD itu sambil setelah selesai UN ya, kan nggak Heeh. sekolah tuh, itu Iya. aku mulai titipkan dia ke temen yang punya usaha servis laptop komputer, plus Hmm. ada warnetnya juga. Hmm. Tuh, titipin di situ untuk belajar. Heeh. Mulai dari awal itu mulai nyapu-nyapu gitu kerjaannya. Pokoknya saya bilang terserah mau dikasih kerjaan apa aja, nggak usah Heeh. ini. Jadi pas bilang ke dianya, mau nggak dek kamu belajar tentang program-program ini sama sekalian belajar kerja. Katanya ini kalau misalnya belajar ini bayar kursus, harganya sekian loh, katanya, dan Iya. tempatnya jauh. Aku sengaja browsing juga nih, kira-kira apa yang bisa dia pelajari situ kan nih. Nih harganya sih browsing di Buncit Raya sana, warung Buncit, jauh banget itu dari sini gitu. Heeh. Mau nggak dari situ, tapi ya, ini nggak bayar, tapi ya kamu sambil bantu-bantu kerja lah, karena kamu bisa belajar Heeh. gratis itu sambil bantu-bantu Heeh. kerja. Mau nggak? Mau udah. Jadi tiap hari itu kadang dari pagi sampai sore di situ selama waktu belum sekolah ya. Iya. Dan itu berlanjut setelah dia masuk SMP, dia pulang sekolah, udah istirahat sebentar, ntar aku anterin ke sana. Habis Mm-mm. sisa baru dijemput gitu. Iya. Jadi di situ dia akhirnya pas udah dari mulai nyapu-nyapu, ngelap-ngelap, bikinin Mm-mm. kopi buat karyawan-karyawan yang Mm-mm. lain gitu. Mm-mm. Terus dia mulai dipercaya ini ada satu PC nomor 3 gitu Mm-mm. misalnya ya. Mm-mm. Kalau nggak ada customer yang pakai ini, kamu Mm-mm. boleh pakai, silahkan. Silahkan mau kamu mau download program apa, mau nyoba program apa, terserah. Syaratnya Iya. cuma satu, kalau ngehang, kalau error, kamu harus bisa benerin sendiri. Nanti tanya om Oh. gimana caranya, tanya Heeh. kakak-kakak yang lain gimana caranya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Itulah dia mulai belajar, terus Mm-mm. akhirnya suka diajak juga sama bosnya itu kalau mau beli spare part kemana, terus kalau ada job pemasangan LAN di kantor-kantor itu suka diajak juga. Mm-mm. Akhirnya lama-lama kelas 1 SMP ya kalau nggak salah itu dia udah bisa tuh ngerakit PC-nya sendiri. Oh, satu SMP. Tuh. Iya, udah Oh, bisa Masya bikin Allah. PC-nya Heeh. sendiri dari situ ya, karena memang ya itu dia seneng gitu ya ke Heeh. situ. Terus kalau yang karena di situ dia ternyata enjoy, Heeh. cerita-cerita lah ke Heeh. kakak adiknya kan, karena waktu itu yang lain Heeh. belum ada, belum pernah mengalami belajar kerja itu, kita bilangnya belajar Heeh. kerja. Iya. Cerita-cerita yang lain jadi excited juga kan. Jadi Heeh. ya emang itu ketika
tadinya sebelum ada budaya itu di keluarga kita kan membangun budaya itu kan yang Heeh. PR ketika udah ada satu orang aja yang goal, Heeh. udah kesananya gampang sih. Jadi yang lain Heeh. kepingin, aku di mana dong Umi nanti aku juga pengen bangun. Heeh.